Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua MPR RI yang hadir bersama kita, Bapak Bambang Susatyo, beserta Wakil Ketua DPD RI, Bapak Sultan Najamuddin, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir, pendiri dan penggagas HIPMI, Bapak Abdul Latif, yang selalu beliau ini cerah, kelihatan muda terus. Pergantian Ketua HIPMI sudah berapa kali, beliau ini tetap saya datang dan beliau tetap tidak berubah sama sekali, masih muda. Saya nanti mau tanya jamunya apa. Yang saya hormati para mantan Ketua HIPMI yang hadir, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang saya hormati Ketua Umum BPP HIPMI, Bapak Akbar Himawan Bukhari, beserta seluruh jajaran pengurus dan seluruh Ketua Umum BPD HIPMI se-Indonesia yang hadir dari seluruh provinsi di tanah air, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Biasanya saya kalau pas datang di forum-forum partai, yang saya lakukan pertama itu mengabsen calon capres dan cawapres. Biasanya itu saya lakukan, ini capres, cawapres yang datang siapa. Tapi karena hari ini forumnya forum ekonomi, saya tidak ingin mengabsen, meskipun saya tahu hadir di sini Pak Prabowo, hadir. Ada juga Pak Erlangga, ada juga Pak Erik. Tapi saya ini enggak ngabsen. Biasanya saya absen satu-satu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita ini pernah mengalami dan merasakan betapa sangat beratnya yang namanya pandemi COVID-19. Semua kita rasakan selama 3 tahun. Tidak aja hanya negara kita, tetapi dunia merasakan semuanya dan tidak berdaya. Negara besar maupun negara kecil tidak siap semuanya, tidak ada yang siap. Dan saat itu kita ingat, hampir 70 negara semuanya melakukan lockdown. Dan Indonesia tidak sama sekali. Itulah yang menyebabkan kenapa ekonomi kita bisa bertahan sampai sekarang dalam kondisi yang baik. Meskipun Bapak Ibu bisa bertanya kepada para menteri, pada rapat kabinet saat itu hampir 80% menteri mengusulkan, menyarankan untuk dilakukan lockdown. Tetapi saat itu kita ambil keputusan tidak melakukan lockdown. Dan dari pandemi selama 3 tahun, mestinya kita bisa mengambil pelajaran dari sana. Jangan sampai pandemi habis kita tidak mengambil pelajaran, tidak memberikan pelajaran kepada kita. Tidak hanya untuk dunia, untuk negara-negara, untuk kita, ini harus kita ambil hikmahnya apa. Sehingga sehabis pandemi ini kita bisa membenahi, kita bisa memperbaiki apa-apa yang kurang, apa-apa yang perlu harus kita
perbaiki lagi, dan yang paling penting, menurut saya, bahwa kolaborasi di antara kita ini harus betul-betul kita perkuat. Kuncinya ada di situ. Kenapa pandemi kita bisa selesaikan dengan baik? Saya ingat TNI Polri semuanya bergerak, seluruh organisasi pengusaha semuanya bergerak, Kadin bersama-sama dengan Pak Ketua Umum Kadin, Pak Arsyad, datang ke daerah, dengan HIPMI juga sama, ke daerah untuk apa? Vaksinasi. Dan ternyata kerjasama secara total seperti itu memberikan hasil yang sangat baik kepada negara kita. Sampai saat ini telah kita suntikkan 450 juta dosis vaksin, lebih dari 450 juta dosis vaksin. Sebuah angka yang tidak kecil. Saudara sudah bisa bayangkan bagaimana menyuntikkan 450 juta vaksin kepada rakyat kita yang tersebar di seluruh tanah air Indonesia. Inilah yang kita butuhkan post-pandemi. Kolaborasi, bekerja sama, dan saya sangat memberikan apresiasi kepada HIPMI pada saat pemilihan ketua di Solo, rame dikit-dikit. Ya anak-anak muda biasalah rame-rame dikit. Tapi setelah itu kepilih semuanya bersatu kembali. Ini sangat baik. Bagas diakomodir, Angga diakomodir, semuanya. Karena memang HIPMI adalah organisasi untuk urusan yang berkaitan dengan ekonomi. Dan saya lihat tadi yang dilantik juga panggungnya tidak cukup. Saya juga mengapresiasi 239 pengurus, itu bukan besar. Karena negara kita ini 282 juta penduduknya. Jadi kalau pengurusnya 239 ya menurut saya biasa. Karena tadi Ketua Akbar menyampaikan pada saya, Pak ini pengurusnya banyak banget Pak, 239, enggak. Biasa, dari Sabang sampai Merauke semuanya bisa terakomodir, ada semuanya dalam kepengurusan HIPMI yang sekarang. Dan saya senang tadi, siapa? Reynaldo juga dari Papua Barat, ada dari Papua, ada dari Aceh, nggak tahu yang dari Aceh siapa, tapi ada semuanya, senang kita. Ya inilah negara kita, ini negara besar, sekali lagi ini negara besar. Jadi kalau kepengurusan 239 itu masih sangat wajar. Dan yang saya senang biasanya kalau sudah ada konflik terbuka itu kan sulit disatukan. Nah ini Ketua Akbar bisa menyatukan, ini juga sangat. Tadi yang teriak menteri. Nantilah presiden berikutnya. Presiden berikutnya Ketua Akbar menteri. Saya setuju. Dan sebagai pengusaha muda, saya kira saya merasakan kita semuanya ini sudah biasa menghadapi tantangan, menghadapi rintangan, menghadapi kesulitan-kesulitan,
sudah makanan sehari-hari. Jadi memiliki pribadi yang tangguh, memiliki pribadi yang adaptif, terbiasa, learning by doing, semuanya terbiasa. Dan inilah saat-saat inilah yang dibutuhkan. Karena sekarang ini tidak ada standar, tidak ada yang namanya pakem, enggak ada. Semuanya terdisrupsi semuanya. Sehingga yang penting adalah street smart, bukan book smart. Dan itu ada di HIPMI. Pengalaman lapangan, pengalaman jalanan itu ada di HIPMI. Tanyakan aja coba Pak Bahlil, pengalamannya dari apa, sekarang jadi Menteri Investasi. Tapi tadi kelihatannya disinggung Pak Menteri. Manfaat untuk HIPMI belum kelihatan. Saya tidak bisa menangkap yang dimaksud apa, tapi saya kira Pak Menteri tahu. Yang paling penting, bagaimana membangun ekosistem usaha kita ini agar semakin baik. Undang-undang Cipta Kerja juga sebentar lagi sudah bisa kita selesaikan, yang semuanya menyederhanakan, memberikan peluang kepada kita semuanya untuk bisa menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Hilirisasi industri, meskipun tantangan juga tidak mudah, tetapi terus akan kita teruskan. Kita tidak akan berhenti, meskipun digugat tidak akan berhenti, sekali lagi tidak akan berhenti, kita akan terus. Dan saya minta seluruh anggota HIPMI yang memiliki tambang, baik nikel, baik boksit, baik tembaga, baik timah, baik emas, mulai siap-siap. Karena semuanya saya pastikan akan kita stop. Karena yang kita inginkan adalah nilai tambah. Yang kita inginkan adalah nilai tambah. Meskipun kita sekarang ini pada proses banding digugat oleh WTO, tetap akan terus. Jangan sekali-kali kita belok, kita takut, karena nilai tambahnya betul-betul sangat besar sekali. Ekosistem EV baterai selesai, masuk ke ekosistem yang lebih besar, otomotif industri, yang listrik, untuk EV, ini kalau ini berjalan, itu larinya bisa ke bawah, bisa kemana-mana. Karena industri supporting untuk membantu industri akan sangat jutaan, melahirkan ekonomi menengah dan kecil yang sangat bermanfaat bagi negara kita. Yang kedua juga perlu saya ingatkan mengenai belanja produk dalam negeri. Tahun kemarin memang agak kita paksa, angkanya telah keluar 762 triliun APBN, APBD maupun BUMN telah kita belanjakan untuk produk-produk dalam negeri. Sangat besar sekali. Dan ini menjadi kesempatan, menjadi peluang, menjadi opportunity bagi saudara-saudara yang memiliki produk-produk dengan kualitas yang baik. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa Amerika juga telah baru saja memberlakukan di bulan Januari 2023 yang lalu untuk penggunaan produk dalam negeri. Dan kita sudah 1 tahun di depan sudah melakukan. Sehingga kita ini sekarang menjadi trendsetter, bukan menjadi follower. Dan juga ini atas usaha Menteri Investasi, bahwa sekarang 53% investasi itu ada di luar Jawa.
yang sebelumnya 70% ada di Jawa, sekarang sudah 53% investasi itu ada di luar Jawa. Artinya apa? Jadi pengusaha besar tidak harus di Jakarta, karena investasi di luar Jawa sudah lebih besar. Buat kantornya juga harusnya di luar Jawa. Semuanya jangan ngumpul di Jawa, karena PDB ekonomi di Jawa ini sudah terlalu besar, 58% dari total PDB nasional. Sehingga pemerataan itu akan terjadi. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Saya mengucapkan selamat bertugas kepada seluruh pengurus yang tadi telah dilantik, dan HIPMI harus menjadi daya ungkit bagi pengusaha muda Indonesia agar mampu merebut peluang-peluang yang ada dan bisa menjadi penggerak ekonomi bangsa. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.